Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Diculik Bangsa Lelembut Gunung Merapi. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Kisah ini terjadi saat Ezan menaiki Gunung Merapi pada tahun 2016 melalui jalur pendakian Kinarejo. Waktu itu Ezan tidak sendiri. Ezan bersama 3 orang temannya. Sebut saja Dion, Kamal, dan Andri. Waktu itu Ezan masih kuliah tahun kedua dan belum masuk komunitas mahasiswa pecinta alam. Pendakian itu mereka lakukan saat masa liburan semester kuliah. Pada waktu mereka mendaki, pendakian ini didanai oleh Dion. Kebetulan Dion ini memang seorang anak dari orang kaya, atau lebih tepatnya anak pejabat. Tetapi dia suka mendaki gunung. Dion adalah teman SMP Ezan, dari SMP sampai SMA. Namun waktu itu dia berkuliah di Medan. Pada saat waktu itu juga, Ezan baru pertama kali mendaki Gunung Merapi. Peralatan pendakian yang mereka bawa hanya ala kadarnya. Hanya Dion yang mempunyai tas carrier. Dan tak hanya itu, dia membawa kompor gas. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan dari Jakarta hingga ke Jogja. Setelah dari Jogja, mereka melanjutkan perjalanan menuju jalur pendakian Gunung Merapi di Kinarejo. Waktu itu, Gunung Merapi belum memiliki ranger atau polisi hutan. Adanya adalah seorang kuncen yang sangat terkenal, yakni Mbah Marijan. Rumah beliaulah yang menjadi base camp jalur pendakian ini. Di base camp, mereka mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Mereka pun beramah tamah dengan sang kuncen. Tapi entah mengapa, sejenak kemudian, mata sang kuncen melihat Ezan dengan pandangan sangat tajam, seolah-olah beliau menerawang. Dan tiba-tiba, sang kuncen bersikap menghormat kepada Ezan. Ezan kaget, karena melihat beliau seperti hendak sungkem kepadanya. Ezan terbengong, karena Ezan tidak mengerti bahasa Jawa halus yang beliau ucapkan. Lalu kata teman Ezan ini masih ada keturunan dari Tra Kerajaan. Begitu kurang lebih arti kata yang diucapkan oleh Mbak Marijan. Sebagai orang yang jauh lebih muda pada waktu itu, tentu Ezan hanya diam saja dan merangkul sang kuncen agar tidak menghormat pada Ezan. Tentunya tak enak kalau dilihat sama orang-orang, karena Ezan adalah orang yang biasa saja. Tetapi selanjutnya, yang menjadi perhatian dari semua pendaki, sang kuncen, dan termasuk Ezan, adalah si Dion ini. Tampak Dion mengalungi sebuah ketapel yang terbuat dari besi. Memang Ezan sudah lama tahu, karena Dion itu hobinya berburu dan jago menembak selama hidup di Medan sana. Tetapi pikir Ezan, buat apa ini anak membawa ketapel untuk mendaki gunung? Mbak Marijan yang sebagai kuncen mengatakan kepada mereka agar lebih baik mereka mendaki di pagi hari, jangan malam ini. Tetapi si Dion bersikeras, kenapa kita tidak naik malam ini aja? Kan kalau malam ini naik, saat kita sampai pasti pada sunrise. Gunungnya nggak seberapa tinggi juga. Celetuk Dion saat itu. Memang, mereka yang sudah lama berkawan dengan Dion mengetahui kalau dia ini termasuk sombong karena anak seorang pejabat. Tetapi di sisi lain, dia baik dengan teman-temannya dan tidak pelit. Ezan juga merasa tidak enak hati, karena biar bagaimanapun, Dionlah yang membiayai mereka semua dalam perjalanan kali ini. Tetapi Ezan lalu mencoba memberanikan diri untuk memberikannya pengertian. Gini loh, kita di sini kan belum tahu Medan. Apalagi Mbak Marijan ini kan sosok kuncen di sini. Yang mana beliau tahu persis kondisi alam yang ada di sini. Kalau beliau bilang jangan naik malam ini, lebih baik kita nggak naik malam ini. Ujar Ezan setengah berbisik kepada Dion. Dan untunglah, akhirnya setelah Ezan bujuk, Dion mau menuruti sarannya untuk mengikuti anjuran sang kuncen. Mereka pun berniat untuk mendaki di pagi hari. Lalu singkat cerita, di malam itu,
Mereka pun beristirahat di base camp rumah Mbak Marijan dengan tidur yang cukup nyenyak. Pagi harinya, di hari Rabu, mereka terbangun di base camp rumah Mbak Marijan. Setelah itu mereka bersih-bersih lalu sarapan. Dan singkatnya, sekitar jam 7-8 pagi, mereka mulai pendakian Gunung Merapi di jalur Kinarejo. Tak lupa mereka pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Marijan. Pada saat berpamitan ini, Mbak Marijan berpesan, "Di atas hati-hati ya, jangan sembarangan, jangan kurang ajar, harus jaga sikap." Namun pada saat itu, Dion seolah-olah mengabaikan kata-kata Mbak Marijan. Dion sepertinya tidak menjaga adab dan sopan santun ala Jawa di hadapan sosok Mbak Marijan. Lalu singkat cerita, pendakian pun dimulai. Mereka berangkat kisaran jam 8 pagi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain. Ada 2 rombongan pendaki yang mereka temui. Yang pertama berasal dari Semarang, yang kedua berasal dari Jogja. Kebetulan mereka semua sama-sama naik menuju ke atas. Tak apalah, makin ramai makin asik tentunya. Pos demi pos mereka lewati, mulai dari medan landai sampai medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih relatif rapat, mulai dari berpasir dan berbatu. Tentunya pendakian mereka diselingi dengan beberapa kali istirahat untuk merokok serta minum. Tetapi sepanjang perjalanan, Dion ini sering memainkan ketapelnya untuk ditembakkan ke sembarang arah yang tidak jelas. Ia berharap ada burung atau binatang yang terkena tembakan ketapelnya. Ezan bilang kepadanya, "Dion, jangan ngawur, ini gunung, kamu harus jaga sikap." Tetapi dia justru malah marah ke Ezan. "Apaan sih lu? Percaya banget sama mistis. Selama gue naik gunung, gak akan ada serem-seremnya. Gue juga ngetapel-ngetapel, gak pernah ada kejadian apa-apa tuh." Ezan terkejut mendengar perkataannya. Padahal maksud Ezan sebagai teman tentu baik. Karena Ezan sudah mendengar cerita-cerita yang berbau misteri, mistis, dan mitos di Gunung Merapi ini. Tetapi Ezan hanya menghela nafas untuk bersabar. Setidaknya Kamal dan Andri juga sepemikiran dengan Ezan. Mereka hanya saling bergumam, "Ya udahlah, kan dia bosnya." Mereka mencoba untuk berpikir positif. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di Pasar Bubrah jam 2 siang. Buat sekedar informasi, Pasar Bubrah adalah nama salah satu pos di jalur pendakian Gunung Merapi, di mana pos itu adalah hamparan medan berbatu yang cukup luas. Konon katanya, juga di sini ada lokasi pasar gaib Gunung Merapi. Di tempat itu, mereka lalu mendirikan tenda. Setelah tenda terpasang, mereka semua mulai masak-masak serta ngopi-ngopi bersama 2 rombongan pendaki lain yang bersama mereka. Tentu saja cara itu diselingi dengan obrolan kepada para pendaki lain yang berkemah sembari merokok. Tetapi di saat itu, mereka semua sedang beristirahat dan bersantai dengan para pendaki lain. Tiba-tiba saja si Dion ini mengungkapkan keinginannya untuk segera melanjutkan pendakian naik ke puncak Garuda Merapi. Usut punya usut, hal ini ia lakukan karena ia ingin mendapat foto sunset puncak yang indah di sore hari itu. "Ayolah, kita muncak paling cuma sejam doang. Udah kelihatan tuh puncak Merapinya dari sini," sahut Dion. Mereka semuanya mendengarnya pun hanya terpana dengan omongan Dion barusan. Mereka pun berkata, "Udah deh Dion, jangan sekarang, besok pagi aja. Kita istirahat aja dulu." Tapi perkataannya dijawab Dion dengan ketus dan angkuh. "Ah, kalian semua cemen. Itu kan udah kelihatan puncaknya." Tetapi sejenak kemudian, ada salah seorang pendaki rombongan lain yang berada di Pasar Bubrah yang kebetulan baru saja turun dari puncak. Karena kawah Merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Begitu mendengar hal itu, akhirnya Dion pun hanya terdiam saja. Dia lantas melanjutkan jalan-jalan keliling Pasar Bubrah
sembari memainkan ketapel besinya. Dion ini sepertinya begitu terkesima sejak melihat pasar bubrah yang bermainan dengan lapangan luas. Dia pun mengatakan, "Wah, enak nih lapangan luas. Kita bisa main bola di sini." Dia pun tampak mengambil batu gunung dan menendang-nendangnya. Sementara itu, Ezan dan yang lainnya masih asik berkumpul untuk ngopi-ngopi. Dion pun kembali berjalan-jalan di area pasar bubrah. Dan akhirnya, Dion pun tampak duduk di salah satu batu besar. Di sisi lain, Ezan masih mengobrol dengan salah seorang pendaki dari Jogja yang sejak awal dari base camp sudah bersama dengan rombongan Ezan. Di kemudian waktu, Ezan tahu kalau pendaki dari Jogja ini memiliki kemampuan untuk bias atau melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tiba-tiba saja, ia memberitahu Ezan kalau ada sosok tinggi besar yang sedang memperhatikan Dion. "Mas, mohon maaf ya, aku melihat sosok besar yang kelihatannya marah sama teman sampean itu," ujarnya. Dan tak hanya itu, menurut peraturannya, ada beberapa sosok yang duduk dan berdiri di batu-batu tersebut. Tapi si Dion tampak tidak merasakan apapun dan duduk dengan santai di batu besar itu sembari merokok, minum kopi, dan sesekali memainkan ketapelnya dengan batu dan menendang-nendang batu ke arah kemanapun. Tentunya itu sangat berbahaya sekali karena Izan dan teman-teman lain takut nanti batu itu mengenai pendaki lain yang sedang melintas atau mengenai tenda lain yang ada di pos pasar bubrah. Namun tiba-tiba Dion terjatuh. Jatuhnya Dion ini seolah-olah ada yang menjorokkan dia. Tetapi dia justru marah-marah ke Ezan dan teman-temannya. "Lu ya yang ngejorokin gue?" Tak hanya itu, dia juga menyumpah serapah menggunakan kata-kata bahasa kebun binatang. Padahal secara logika, tidak mungkin salah seorang dari mereka melakukannya, karena posisi mereka jauh dari Dion. Mereka yang mendengar perkataan Dion hanya keheranan dan menggelengkan kepala atas sikap sombongnya itu. Dion pun lalu masuk ke tenda untuk beristirahat. Lalu, waktu maghrib pun tiba. Mereka semua sholat maghrib. Tetapi si Dion justru tidak melakukan sholat maghrib dan malah asik memainkan ketapelnya. Tapi Ezan dan yang lain memilih untuk menghiraukan hal itu. Setelah sholat maghrib, mereka semua mengobrol ngalor ngidul dan ketawa-tawa untuk bercerita masa-masa dulu. Dion juga mulai bergabung untuk berkumpul. Mereka melakukannya sembari ditemani makan malam yang dibuat bersama. Ezan dan teman-teman tentu kaget, terbangun, merasakan hembusan angin kencang di malam hari. Tapi yang bikin Ezan bingung, ternyata Dion tidak tidur. Dia masih duduk di depan tenda. Ezan pun bertanya padanya, "Kenapa nggak tidur, bos?" Dia lantas menjawab, "Gue nggak bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena selepetan gue." Kontan saja, kata "Astagfirullah" Ezan ucapkan secara kompak bersama teman-teman di tenda yang mendengar Dion berkata begitu. Ezan kembali teringat kalau tadi sore saat mengobrol dengan beberapa pendaki rombongan lain, banyak pendaki yang lain kesal melihat tingkah tengilnya si Dion. Mereka mengatakan, "Mas, temannya itu belagu amat sih kalau ngomong bahasa Indonesia mulu." Tapi di sisi lain, ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion. Dion ini memang sosoknya tinggi dan ganteng, serta rambut gondrong sebau, mirip dengan artis. Ezan mencoba memberi saran kepada Dion. "Dion, lu itu jangan begitu. Kita ini ada di area yang disakralkan." Namun dia justru membalas, "Alah, lu apaan sih? Kebanyakan nonton film horor kali. Gue ini sudah naik gunung berkali-kali, dan di sana gunung gak ada serem-seremnya sama sekali." Mendengar balasan Dion, Ezan hanya bergumam dalam hati, "Ah, sudahlah, lanjut tidur saja." Dan pada akhirnya Dion pun tidur juga. Mungkin karena gak ada teman atau mulai mengantuk dengan sendirinya. Dia masuk tenda
dan selanjutnya tidur. Sementara Ezan masih berusaha tidur karena sejak tadi hanya tidur-tidur ayam. Tetapi tak lama kemudian, Ezan mendengar suara seperti orang mengerang. Ezan pun bangkit dari tidur, melihat kalau sumber suara itu berasal dari Dion. Dalam tidurnya, dia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia teriak-teriak minta ampun, dan di sela-sela suara Dion terdengar suara yang amat keras dan lantang. "Ngaleh gue, ngaleh. Pergi kamu. Kurang ajar di sini. Saya mau anak ini tinggal di sini sama saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya." Lantas beberapa pendaki yang lain pun ada yang berdatangan ke tenda Ezan. Mereka semua ramai-ramai berusaha untuk melepaskan cekikan lehernya, tapi tidak bisa. Akhirnya ada salah seorang pendaki yang nampak senior pada waktu itu, bernama Mas Gatot, yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion. Hal itu ia lakukan dengan membaca doa-doa, dan jidatnya Dion ditempelkan sebuah batu. Akhirnya tak lama kemudian, Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Tak lama kemudian, si Dion pun siuman. Badannya berkeringat banyak. Hal yang aneh mengingat saat itu, cuaca sedang dingin-dinginnya. Ia sadar dengan kondisi dikelilingi orang banyak. Dia tentu bingung akan apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa banyak orang pada berkerumun di tendanya. Tapi bukannya bilang terima kasih sudah ditolongi karena kesurupan, dia justru malah marah-marah dan berkata, "Mana mungkin gue kesurupan? Gue lagi tidur. Lu pada kebanyakan nonton film horor sih. Udah sana bubar. Gue jadi gerah dan keringetan nih. Kebanyakan orang di sini." Mendengar hal itu, tentu saja Mas Gatot dan para pendaki rombongan lain sangat kecewa dengan perkataan Dion. Akhirnya mereka pun membubarkan diri menuju tenda masing-masing untuk melanjutkan tidurnya. Sementara itu, Ezan, Kamal, dan Andri sempat mengobrol sebentar di luar tenda. Mereka mendiskusikan perihal evaluasi masalah kelakuan si Dion ini. Ezan dan teman-teman tentu merasa malu atas perbuatannya di area pasar Bubrah. Tetapi pada akhirnya, mau bagaimana lagi? Karena biar bagaimanapun, dialah yang membiayai perjalanan mereka saat ini. Saat Ezan melihat ke dalam tenda, si Dion tertidur dengan pulas, bahkan sampai mengorok. Mungkin dia capek banget. Akhirnya setelah merokok satu batang, Ezan langsung masuk tenda dan mencoba untuk tidur. Tetapi saat Ezan hendak benar-benar tertidur, kira-kira jam 1-an dini hari, tiba-tiba terdengar suara gamelan yang berlalu dengan indahnya. Tapi tak hanya itu, ternyata suara gamelan itu juga diiringi dengan suara derap langkah kaki kuda yang berjumlah banyak. Sontak Ezan mendengar suara itu terbangun dan keluar tenda. Rupanya dari tenda sebelah, Kamal juga keluar. Rupanya ia juga mendengar. Kemudian Eza dan Adri melihat ada rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar di bawah pinggiran pasar Bubrah. Para pasukan itu menggunakan pakaian zaman kerajaan dulu. Di barisan terdepan ada seperti sapi yang menarik gerobak. Di belakangnya ada kereta kuda yang berjalan. Ada juga perempuan-perempuan yang membawa nampan yang berisi bunga dan menebar-nebarnya. Rombongan itu berjalan diiringi suara gamelan yang juga terdengar. Sementara sang pemimpin rombongan itu tampak memegang tombak di tangan kanan, sementara tangan kirinya menunjuk ke arah Ezan dan Kamal. Entahlah, waktu itu Ezan berpikir, apakah ini hanya halusinasi atau sekedar mimpi? Tetapi sepertinya semua terasa nyata. Entah apa yang diucapkan oleh rombongan itu, Ezan tidak mengerti dan mengapa Ezan bisa melihat. Setahu Ezan, dia dulu memang biasa melihat hal-hal tak kasat mata. Tetapi mata batin Ezan sudah ditutup oleh orang pintar. Ezan hanya bisa menunduk sembari kedua tangan Ezan diangkat, bermaksud memohon ampun minta maaf di atas kepala.
Ezan berpikir, apakah jangan-jangan peristiwa ini ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan oleh temannya Ezan, Dion itu. Untungnya, tidak lama setelah itu, rombongan kerajaan itu melewati tenda dan pergi menghilang. Ezan dan Kamal yang masih keheranan dan juga takut memutuskan untuk kembali melanjutkan tidur. Tetapi belum lama Ezan tidur, si Dion ini tiba-tiba kesurupan lagi. Dan kali ini tingkahnya seperti orang yang tengah diborgol tangan. Dia lalu berlari keluar tenda sambil mengucapkan kata ampun. Ampun, ampun, ampun Nyai, ampun Eyang. Suaranya menjerit tak karuan dan menangis. Mendengar itu, sontak Ezan dan semua pendaki yang sedang tertidur di tenda menjadi terbangun, termasuk Mas Gatot. Tak lama kemudian, Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkap sebelum ia menuju ke pinggir jurang. Saat menangkap si Dion sendiri, Mas Gatot sampai berguling-guling di tanah. Energi mereka benar-benar habis malam itu karena mengurusi si Dion yang kesurupan. Si Dion pun akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot. Kejadian menyadarkan itu berlangsung sampai 1 jam lamanya. Mas Gatot juga dibantu oleh Ezan, Kamal, dan Andri, serta para pendaki lain yang ikut berdoa membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang mereka hafal. Begitu Dion tersadar, lagi-lagi dia heran mengapa dia dikerumuni orang banyak. Namun begitu Ezan menjelaskan kalau dia kesurupan, dia hanya membantah kalau dia sedang enak-enaknya tidur. Mendengar hal itu, Ezan dan teman-teman tentu gak enak dengan Mas Gatot karena sudah dibantu dan sudah merepotkan beliau. Padahal beliau sedang bawa rombongan pendaki juga. Akhirnya Ezan pun membawa Dion masuk ke tenda. Mereka lantas beristirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis, mereka terbangun sekitar jam 9 pagi. Otomatis, mereka tidak dapat sunrise karena bangun kesiangan. Tak lama kemudian, mereka pun sarapan dan bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan ke puncak Garuda Merapi. Dan singkat cerita, akhirnya kami sampai di puncak Garuda yang runcing itu. Kira-kira sekitar jam 11 siang. Betapa puncak Merapi sangat indah nampak dari puncak ini. Pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing begitu indahnya serta terlihat sangat jelas di siang itu. Dion pun juga terlihat sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa pula mereka berfoto-foto dan makan-makan serta merokok di atas puncak yang waktunya kurang lebih setengah jaman. Kemudian sekitar jam 1-an mereka tiba di Pasar Bubra. Mereka lalu beristirahat sebentar untuk kemudian beres-beres peralatan, tenda dan lain-lain. Mas Gatot yang tampak sudah selesai beres-beres pun bersiap turun bawa rombongan. Tapi tak lupa Mas Gatot berpesan kepada Ezan agar kalau saat turun berkonsentrasi dan tetap jalan terus, serta jangan hiraukan panggilan suara apapun. Mereka juga diminta untuk menjaga sikap, lebih khususnya pada Dion. Hal ini dikarenakan dapat menjadi bahaya untuk dirinya sendiri. Lalu Mas Gatot pun turun bersama rombongan, meninggalkan rombongan Ezan yang memang masih belum selesai. Saya tunggu di base camp ya, Za, seru dia sembari berjalan meninggalkan Ezan dan teman-temannya. Dan tibalah saat mereka selesai beres-beres dan mulai turun gunung. Ternyata hanya rombongan Ezan yang terakhir, yang lainnya sudah turun. Rombongan Ezan ini pun langsung turun kira-kira jam 2 siang dari Pasar Bubra. Nah, sepanjang perjalanan mereka turun, si Dion tampak sering memainkan ketapelnya dan menembak-nembak burung di hutan. Dion tertawa-tawa begitu menembak binatang-binatang di hutan. Sampai akhirnya mereka masuk kawasan hutan patuk alap-alap. Dan masih saja Dion menembak-nembak dengan ketapelnya. Akhirnya tembakan pun mengenai sasaran seekor burung yang tengah bertengger di sebuah pohon. Dan burung itu pun terjatuh. Ezan sontak marah atas kelakuan si Dion itu. Ezan pun bilang ke dia, "Lu cari burung itu, Don.
Kalau burung itu mati, lo harus makan dagingnya, gak boleh dibiarkan tergeletak di hutan. Tentu karena Ezan masih kepikiran akan hal itu, Ezan memilih untuk mencari sendiri burung yang mati itu tadi. Ezan pun bergegas turun ke tanah yang lebih rendah sendirian untuk mencari bangkai burung itu. Dan saat Ezan tengah mencari, Ezan melihat ada sosok bapak-bapak yang memakai kaping berdiri di samping pohon. Ezan hanya bilang, "Permisi mbah," sembari untuk fokus pada bangkai burung. Namun semakin lama Ezan mencari, semakin tak bertemulah dengan bangkai burung yang dicari. Lalu tampak Kamal dan Andri dari belakang juga ikut menyusul Ezan untuk membantu mencari di mana burung itu jatuh. Sementara si Dion nampak duduk istirahat sembari bergumam tak jelas. Dan selang beberapa waktu lamanya mencari, akhirnya mereka pun menyadari kalau ternyata mereka sudah keluar dari jalur pendakian. Dan hari sudah sore, sekitar jam 5. Ezan sendiri pun bingung, karena sepengetahuan Ezan juga, Ezan tidak keluar terlalu jauh dari jalur. Di sisi lain, kabut gunung pun semakin tebal. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda. Tentunya tak mungkin mereka turun malam itu karena kabut sangat tebal. Yang ada malah rawan untuk tersesat. Ezan dan teman-temannya tentu merinding saat mendirikan tenda di hutan Patu Kalapalap. Bukan karena cerita mistisnya hutan itu yang pernah mereka dengar, melainkan tingkah lakunya Dion yang tak bisa mereka kontrol. Sempat mereka berdebat sengit karena kelakuan Dion itu. Di sekeliling tenda mereka terdapat pohon-pohon besar semua. Ezan hanya berdoa dalam hati agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu singkat cerita, saat hari mulai gelap, mereka pun makan malam dan ngopi-ngopi sembari mengevaluasi kenapa mereka bisa keluar dari jalur itu. Namun akhirnya perdebatan mereka berganti topik pembicaraan yang ringan-ringan seputar pendakian mana saja sudah mereka lalui. Si Dion berbicara tetap dengan kesombongannya. Dia bercerita pengalaman dia berburu waktu di Medan. Suasana malam itu mencekam, tapi cukup hangat karena mereka menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Ezan sempat melihat penampakan sosok orang berjubah tinggi besar di balik pohon besar. Tapi Ezan diam saja, tidak mengatakan pada yang lain. Ezan memilih untuk merokok dan minum kopi. Dan tiba-tiba saja Dion membuka topik lain pembicaraan. "Semalam itu gue kan dikerumunin orang-orang, bilang kalau gue kesurupan. Apa bener sih?" Ezan dan teman-temannya yang lain pun saling pandang. Kamal pun berkata, "Iya, lu kesurupan kemarin." Ezan yang merasa sudah malas berdebat memilih untuk merokok. Dan benarlah dugaan Ezan, Dion masih bersikukuh untuk tidak percaya kalau dia kesurupan pada malam itu. Yang ia rasakan hanyalah ia tidur nyenyak di tenda. Mereka semua memutuskan untuk masuk ke tenda dan tidur. Lalu saat tengah malam, sesuatu terjadi. Waktu itu Dion tertidur di ujung tenda. Andri sebelah Dion. Kamal tidur di luar tenda dengan sleeping bagnya. Dan Ezan tertidur di depan pintu tenda. Tiba-tiba saja terdengar kalau tenda mereka ada yang menggaruk-garuk. Mungkin saja binatang buas. Tapi anehnya tidak ada suaranya. Dan tak lama kemudian, Andri yang berada di samping Dion melihat ada wujud sangat besar berbulu dengan kuku yang sangat panjang. Dan tiba-tiba tangan itu menarik Dion. Ya, begitu Andri bangkit untuk melihat lebih jelas, ia melihat Dion sedang ditarik oleh sesosok makhluk tinggi besar. Tak hanya ditarik, Dion juga diseret keluar tenda untuk dibawa lari. Andri berteriak, tapi tidak bisa menggapai badan si Dion yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu. Kamal yang baru terbangun di luar rupanya juga melihat kalau sosok tinggi besar berbulu itu masuk ke hutan di balik pohon-pohon besar itu yang kemudian menghilang. Tak lama kemudian, Ezan, Kamal, dan Andri keluar tenda. Mereka putuskan untuk mencari Dion
di kegelapan dan berteriak-teriak memanggil namanya. Mereka bertiga pun terus mencari dan mencari. Namun, setelah beberapa jam, tak ada hasil dari usaha mereka. Lantas mereka kembali ke tenda dengan nafas terengah-engah dan keringat yang mengucur deras dari tubuh. Celaka, kalau sampai Dion gak bisa kita temukan, apa yang mesti kita katakan sama orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi, ucap Ezan pada Kamal dan Andri sembari terengah-engah. Kekhawatiran tentu ada benarnya, mengingat orang tua Dion bukanlah orang sembarangan. Mereka semua pun terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fisik sudah terkuras habis rasanya. Kamal pun berkata, "Kita istirahat aja dulu, besok kita lanjut mencari Dion dan turun ke base camp untuk melaporkan kejadian ini." Akhirnya, lama mereka berdiam sembari merokok. Kebetulan yang mereka rokok adalah rokok kepunyaan Dion. Waktu itu dia membawa rokok banyak sekali. Ezan pun berteriak-teriak memanggil kedua teman-temannya yang ada di tenda, yakni Kamal dan Andri. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Ezan teringat pada peluit yang dikalungkan di lehernya. Ezan tiuplah peluit sebagai tanda bahaya sekencang-kencangnya. Dan syukurlah, tak lama kemudian ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua pun tampak turun untuk menolong Ezan dan Dion. Lalu singkat cerita, sampailah mereka semua di tenda. Dion mereka masukkan ke dalam tenda dan diberi minuman hangat oleh Andri. Selanjutnya Dion pun tertidur pulas. Ezan tidak bisa berkata apa-apa karena badan Ezan capek sekali. Untuk makan pun Ezan tidak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan merokok saja. Dan mereka pun beristirahat beberapa jam. Tak berselang lama, mereka terbangun karena mendengar si Dion berteriak-teriak. Tapi kali ini bukan kesurupan. Dion berteriak, tapi gak ada suaranya, alias beku. Kamal dan Andri pun tentu bingung melihat perubahan pada Dion yang tiba-tiba beku. Dan tiba-tiba saja ada seorang pendaki datang menghampiri tenda mereka. "Mas kemarin yang terakhir turun ya?" ujar pendaki itu. Ezan lalu menjawab, "Iya." Pendaki itu berkata lagi, "Saya dari base camp. Saya dipesani sama Mas Gatot kalau kalian dicariin sama Mas Gatot. Kok dari semalam rombongan kalian gak sampai-sampai? Mas Gatot khawatir sama kalian." Lalu Ezan bilang, "Oh iya mas, kami sempat nyasar dan bermalam lagi di hutan." Ezan belum sempat menceritakan peristiwa yang telah mereka alami pada waktu itu. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka turun gunung menuju base camp setelah selesai membereskan semua peralatan mereka yang dipandu arah oleh mas pendaki itu. Dion pun mereka bawa dengan digendong secara bergantian karena dia sendiri seperti tak sanggup untuk berjalan dan tidak dapat bicara. Kemudian mereka semua sampai di base camp kira-kira jam 10 pagi. Sang Kuncen, Mbah Marijan, melihat dari kejauhan. Beliau tampak seperti kecewa dengan rombongan mereka, seolah-olah beliau paham yang telah mereka alami di atas gunung. Begitu mereka sampai di base camp, Mbah Marijan berkata, "Kalian sudah sangat kurang ajar sekali di Merapi ini. Lebih baik pulang. Jangan lagi datang ke gunung ini." Pada saat itu, mereka semua menyesali perbuatan mereka. Ezan hanya termenung mendengar omongan beliau. Mereka pun menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak di base camp melepas lelah. Sementara itu, Dion tampak makan dengan lahapnya di base camp. Tapi tiba-tiba dia berteriak, menunjuk-nunjuk ke suatu arah dengan ekspresi muka ketakutan, seperti tangan menggigil. Padahal, hari sudah menjelang siang, tapi bukan hipotermia. Dion juga hanya bisa menyebutkan nama 3 temannya, hanya 3 saja. Kata-kata lainnya tidak ada suaranya alias beku. Akhirnya mereka memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga di hari Jumat. Mereka naik kereta api. Lalu singkatnya, begitu mereka di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Untuk sementara waktu, Ezan beraktivitas seperti biasa. Selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba Ezan, Andri dan Kamal dipanggil oleh orang tuanya Dion. Kebetulan juga,
karena waktu itu Ezan ingin mencari informasi keadaan Dion, apakah baik-baik saja. Begitu mereka semua tiba di rumah Dion, orang tuanya pun menanyakan kepada mereka, mengapa Dion tidak bisa berbicara. Di samping itu, Dion juga sering mengalami ketakutan. Di kamar sering berteriak-teriak sendiri, seperti orang gila. Ezan akhirnya menceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Tapi orang tuanya tidak percaya akan hal tersebut. Akhirnya, saya, Ezan, dan teman-teman pulang ke rumah. Ezan, Andri, dan Kamal melanjutkan aktivitasnya seperti biasa kembali. Dan selama beberapa hari lamanya, tidak terdengar kabar si Dion. Akhirnya Ezan mendengar kabar terbaru. Ezan mendengar kalau Dion ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tak perlu waktu lama, Ezan, Andri, dan Kamal segera berkumpul untuk mendatangi rumah sakit jiwa tersebut demi menemui Dion. Tetapi ada yang aneh. Ketika si Dion membuka bajunya, minta digarukin punggungnya yang gatal. Ezan melihat punggungnya penuh dengan baretan, seperti habis dicakar dan dibeset-beset. Ezan mengobrol dengan salah seorang keluarganya Dion. Ternyata selama ini, keluarga si Dion telah berobat ke beberapa orang pintar. Tapi Dion tak kunjung sembuh dari penyakit gagunya. Sampai akhirnya, Dion direkomendasikan oleh seorang psikiater untuk dirawat di rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Akhirnya Ezan pun mencari akal bagaimana caranya mengobati Dion. Ezan teringat pada Mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati si Dion saat dia kerasukan. Kebetulan juga, sewaktu mengobrol, Ezan mendapat nomor telepon komunitasnya Mas Gatot. Singkat cerita, setelah beberapa upaya yang dia lakukan, Ezan pun berhasil menghubungi Mas Gatot. Di telepon, Ezan menceritakan dari awal kabar Dion, dari dia sakit, masuk rumah sakit jiwa, hingga lukas bekas cambukan di punggungnya Dion. Mas Gatot mengatakan, kalau bisa, setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali, diadakan selamatan di rumah Dion dengan mengundang anak yatim sampai 40 orang. Mas Gatot juga berpesan, kalau sedang berlangsungnya pengajian, Ezan harus mengecek punggungnya Dion secara berkala. Pesan tersebut tentu segera Ezan sampaikan kepada keluarga Dion. Dan kali ini keluarga Dion, entah percaya atau tidak, menyanggupi syarat-syarat itu. Dengan harta yang dimiliki mereka, bukan hal sulit tentunya untuk menggelar acara seperti itu. Singkat cerita, acara pun rutin digelar, sesuai dengan petunjuk dari Mas Gatot. Ezan, Kamal, dan Andri juga rutin menjenguk Dion di rumah sakit jiwa untuk melihat luka-luka dan beset di punggungnya. Dan anehnya, setelah beberapa kali menjenguk, Ezan dan teman-teman heran kalau beset luka-luka di punggungnya perlahan menghilang satu persatu. Tentu Ezan dan kawan-kawan melihat secercah harapan. Ezan dan kawan-kawan juga berdoa, mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion ini hampir setahun lamanya. Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan menggunakan air kelapa muda. Waktu terus berjalan. Setelah bekas-bekas cambukan di punggungnya menghilang, Dion sudah bisa berbicara normal sekali. Ezan dan teman-teman lalu datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan mengobrol dengan Dion serta orang tuanya. Akhirnya orang tuanya berterima kasih pada mereka bertiga yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada mereka bertiga karena mereka merasa tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata krama. Di balik kesuksesan karirnya, orang tuanya merasa gagal mendidik anak tentang sopan santun. Lalu singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada Ezan, Kamal, dan Andri. 1 tahun setelah Dion sembuh, kebetulan mereka berempat berkumpul bersama untuk sekedar reuni. Waktu itu Ezan ajak Dion bercanda dengan mengatakan, "Lo masih mau naik gunung lagi dengan kita-kita nggak?" Dion lalu mengatakan, "Masih lah, kecuali satu gunung yang gua nggak mau mendaki, yaitu Gunung Merapi." Ezan, Kamal, dan Andri pun bengong sejenak sebelum akhirnya mereka tertawa bersama. "Ya udahlah,
Gak usah dibahas lagi tentang gunung itu. Mari kita makan-makan dulu. Kebetulan kita lapar nih, jawab Ezan. Kejadian itu dijadikan pelajaran untuk kita semua. Sopan santunnya harus tetap dijaga dimanapun kita berada. Karena kita ini hidup berdampingan dengan alam gaib. Kita gak boleh senangnya sendiri, apalagi bertutur kata yang tak pantas di tempat orang. Dion yang mendengar perkataan Ezan pun menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah atas kejadian itu. Begitulah akhir ceritanya. Semoga dari sini kita bisa ambil hikmahnya. Kalau sopan santun, adab, kita harus menjaganya dimanapun kita berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.